Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Samsudin. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial untuk melakukan penelusuran informasi melalui laman jurnal ScienceDirect. Tidak hanya praktik, kita juga akan menganalisis desain pencarian apa saja yang ada di ScienceDirect. Jadi simak baik-baik videonya ya. Sebelum itu, tentunya kalian pernah dengar mengenai situs web untuk mencari jurnal atau buku elektronik, kan? Tentunya kita semua sudah pernah mendengar ya, ada banyak sekali laman yang menyediakan jurnal dan buku elektronik. Berkembangnya teknologi informasi memudahkan kita untuk mendapatkan informasi dengan cara melakukan penelusuran informasi di berbagai laman jurnal yang ada. Salah satunya dengan menggunakan laman jurnal ScienceDirect. ScienceDirect adalah sebuah situs web yang menyediakan akses untuk berlangganan ke pangkalan data penelitian ilmiah dan medis. Di situs ScienceDirect terdapat lebih dari 12 juta konten dari 3.500 jurnal akademik dan 34.000 buku elektronik. Kita dapat menemukan jurnal dan buku elektronik yang terjamin kredibilitasnya hanya dengan menggunakan keyword yang tepat. Tahapan pertama adalah identifikasi rumusan masalah. Hal pertama yang kita lakukan dalam pencarian informasi yaitu mengidentifikasi rumusan masalah yang dibutuhkan dengan menentukan topik dari informasi, kemudian mencari kata kunci yang paling relevan. Sebagai contoh, di sini saya contohkan interior design modern libraries. Dari topik tersebut ditentukan kata kunci yaitu interior design dan modern libraries. Selanjutnya, setelah mengetahui kata kuncinya, kita bisa melakukan pengembangan kata kunci. Nah, dalam pengembangan kata kunci ini, kita dapat menggunakan beberapa cara agar menghasilkan pencarian yang lebih spesifik dengan thesaurus, sinonim, dan antonim. Dengan menggunakan thesaurus, kita bisa mendapatkan kata atau frasa lain dari kata kunci dengan artian yang luas maupun sempit. Tahapan selanjutnya adalah formulasi kata kunci. Setelah menentukan kata kunci tersebut, kita bisa memformulasikan menggunakan thesaurus, sinonim, dan antonim, yaitu yang pertama interior design, sinonimnya decorating scheme, interior decorating, antonimnya exterior decorating, exterior design. Modern libraries, sinonimnya modern architecture libraries, contemporary libraries, antonimnya conventional architecture libraries, conventional libraries. Kemudian dapat disusun menggunakan tabel query dengan memasukkan alternatif kata kunci. Alternatif 1, query 1 interior design, query 2 modern libraries. Alternatif 2, query 1 decorating scheme, query 2 modern architecture libraries. Alternatif 3, query 1 interior decorating, query 2 contemporary libraries. Nah, sekarang kita masuk ke laman ScienceDirect. Nah, sekarang kita sudah ada di laman ScienceDirect nih. Seperti yang kita lihat, ini adalah tampilan awalnya. Kalau semisal kalian belum menentukan kata kunci, kalian bisa melakukan browsing di sini dengan memilih subjek-subjek yang ada dengan scrolling ke halaman bawah. Ada banyak topik dan subtopik yang tersedia dan kalian bisa memilih subjek untuk mencari informasi yang diinginkan. Di dalam ScienceDirect, kita disajikan 4 subjek pilihan untuk melakukan browse. Terlihat 4 subjek ini yang terdiri dari Physical Science and Engineering, Life Science, Health Science, dan Social Science and Humanities. Di sini kita bisa mencoba untuk browsing dengan mencari topik di bidang ilmu perpustakaan. Kita bisa memilih subjek Social Science and Humanities, kemudian memilih subtopik Social Science. Kemudian hasil dimunculkan oleh sistem. Kita tinggal memilih publikasi mana yang kita inginkan.
Kita juga bisa menyaring hasilnya mulai menu yang ada di sebelah kiri. Menu ini membantu kita untuk mencari hasil yang sesuai berdasarkan publication tab, jurnal status, access tab. Jika kalian sudah memiliki kata kunci, kita bisa langsung memulaikan cara menggunakan basic search. Kita bisa kembali ke halaman sebelumnya. Hal pertama yang dapat dilakukan kata kunci tersebut dengan menggunakan penulisan basic search. Fitur ini merupakan fitur pencarian yang sudah biasa kita gunakan melalui search box secara langsung. Di sini kita bisa melihat terdapat keyword, author name, jurnal atau book title, volume, isu, dan back. Kita bisa langsung memasukkan kata kunci yang ingin kita gunakan dan sistem akan langsung memunculkan hasilnya untuk kita. Praktiknya, jika kalau belum mengetahui kata kunci dari informasi yang ingin dicari, bisa ketikkan keyword. Sebagai contoh, saya ingin mencari informasi terkait desain interior perpustakaan modern. Pada hari itu, saya mencari informasi dengan interior desain modern libraries. Lalu kita klik search. Lalu muncul artikel terkait dari keyword yang saya ketikkan sebelumnya. Namun sepertinya saya rasa belum cukup untuk mengerucutkan dan mencari informasi yang relevan. Jika kalian merasakan hal yang sama, kita bisa menggunakan fitur Advanced Search. Baiklah, sekarang kita akan mencoba menggunakan menu Advanced Search. Sebelum menuju langkah-langkah bagaimana cara menggunakannya, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai Advanced Search. Ketika kita menggunakan Advanced Search, kita dapat menggunakan lebih dari satu kata kunci untuk memformulasikan pencarian. Kita juga bisa menggunakan operator boolean dalam pencarian kita. Pada pola pencarian Advanced Search terdapat 12 field yang tidak harus diisi semuanya. Kita bisa menggunakan beberapa di antaranya. 1. Find article with this term. Berisi kata kunci yang akan kita masukkan. Kita bisa meng-quote query yang kita masukkan untuk mencari informasi yang lebih spesifik, atau kata tersebut harus muncul ketika kita mencari suatu informasi atau dokumen. Di sini kita juga bisa menggunakan operator boolean. Yang kedua adalah in this journal or book title. Jika kita tahu nama jurnalnya, maka bisa langsung memasukkannya. Jika tidak, maka semua publikasi atau nama jurnalnya akan muncul di pencarian. Yang ketiga adalah years, author affiliation, volume, issue, back, reference, ISN or ISBN. Bisa dikosongkan apabila diisi, maka pencarian kita akan lebih spesifik. Yang keempat adalah title, abstract, or author specific keyword. Diisi jika ada istilah yang harus muncul dalam abstrak judul atau kata kunci. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari Advanced Search. Untuk lebih jelasnya, kita bisa menuju praktiknya setelah ini ya. Yang pertama, kita masukkan kata kunci utama. Di sini kita menggunakan kata kunci interior design.
Lalu kalian menuju kolom soal file yang sudah kita klik tadi. Lalu kalian menuju kolom title, abstract, or author specific keyword. Lalu dalam kolom tersebut kita masukkan atau kunci spesifik dari informasi yang ingin kita cari. Dalam contoh saya masukkan modern libraries. Dari pencarian informasi yang saya perlukan, setelah selesai kita klik search dan muncul hasil dari pencarian tersebut. Nah, sudah muncul. Kemudian kita bisa menggunakan salah satu fitur yang ada di SendDirects, yaitu Faceted Navigation. Kita bisa menggunakan fitur ini untuk merevamp atau memperbaiki hasil yang sudah dimunculkan. Menu ini berada di bagian sebelah kiri yang terdiri dari Years, Article tab, Publication Title, Subject Areas, dan Access tab. Nah, kali ini kita praktis sambil melakukan analisis desain pencarian fungsi. Yang pertama yaitu autocomplete. Autocomplete merupakan fitur pada mesin pencari yang memungkinkan sistem untuk memberi saran pencarian ketika akan mengetikkan kata dalam search box. Pada portal jurnal SendDirects, desain pencarian autocomplete tidak tersedia ketika kita mengetikkan pada kotak pencarian. Yang muncul hanyalah query yang sebelumnya tidak pernah kita masukkan. Selanjutnya ialah burst search, yaitu fitur yang menyajikan temuan informasi berdasarkan relevansi dengan query menurut sistem SendDirects. Untuk praktiknya kita masukkan terlebih dahulu query dalam kotak pencarian. Lalu kita search, memunculkan hasil. Setelah itu kita bisa melakukan mengatur hasil yang telah dimunculkan dengan menggunakan berdasarkan relevansi atau berdasarkan terbitan terbaru. Ini adalah contoh hasil yang dimunculkan berdasarkan relevansi pada query. Sedangkan ini adalah contoh hasil yang dimunculkan berdasarkan terbitan terbaru. Selanjutnya yaitu Federated Search, yang merupakan fasilitas yang memungkinkan portal jurnal untuk melakukan penelusuran dalam multiple database yang cukup menggunakan satu query. Maka sistem akan dicarikan hasil di banyak database. Tapi di SendDirects ini tidak menyediakan fasilitas Federated Search karena hanya memiliki satu jenis database saja. Berikutnya yaitu Faceted Navigation, berfungsi sebagai grid yang bisa mendorong kita pada informasi yang ingin kita cari secara lebih spesifik. Kita bisa menggunakannya untuk merevamp atau memperbaiki hasil yang sudah dimunculkan. Menu ini berada di bagian sebelah kiri yang terdiri dari Years, Article tab, Publication Title, Subject Areas, dan Access tab. Kali ini kita dapat menggunakan spesifikasi tahun publikasi jurnal atau artikel, yaitu mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Terlihat bahwa recall yang dihasilkan menurun. Sebisa mungkin kita menekan recall untuk mendapatkan precision yang tinggi agar mempersempit hasil pencarian, sehingga mudah untuk pemilihan result yang dianggap relevan dengan query. Selanjutnya yaitu pagination. Pagination itu seperti pengaturan layout, yaitu bagaimana portal jurnal menampilkan halaman yang membantu kita untuk membeli informasi. Di SendDirects,
Kita hanya bisa menggunakan pagination untuk mengatur jumlah artikel yang ditampilkan di tiap halaman. Pengaturan ini berada di bagian paling bawah halaman. Di sinilah letaknya. Selanjutnya yaitu Action Operation, yaitu menu yang kita gunakan untuk melakukan aksi seperti mengunduh atau mengambil citasi. Fitur ini dapat kita temukan di artikel yang akan kita pilih. Selanjutnya kita akan melakukan proses terpenting dalam pencairan informasi, yaitu memilih artikel yang muncul dalam pencarian dengan keyword yang kita masukkan, karena pasti akan memilih artikel yang lumayan banyak. Namun apakah semua sesuai dengan yang kita inginkan? Jawabannya tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk memastikan apakah artikel yang kita cari benar-benar sesuai kebutuhan, kita dapat membaca abstrak yang tersedia di dalam artikel tersebut. Dengan klik pada tulisan abstrak, kemudian muncul abstrak tersebut yang dapat mempermudah kita sebelum melihat atau mendownload full text jurnal yang kita dapatkan nanti. Jika sudah merasa sesuai dengan jurnal yang kita cari, maka bisa mendownloadnya secara full PDF dengan klik menu ini sebelum masuk ke jurnal. Maka jurnal sudah terunduh dan bisa dibuka. Namun dari itu ada pula hanya dengan membacanya secara full PDF tanpa harus mendownload di atas jurnal. Serta untuk citasi dapat diklik di bagian kanan setelah ekstrak, abstrak, dan download PDF. Seperti yang kita praktekkan tadi, dengan menggunakan kata kunci interior design modern libraries pada basic search dan advanced search, kita bisa melihat perbandingan hasilnya. Pada hasil pencarian menggunakan versi search tadi, kita memperoleh hasil mencapai 6.000 lebih. Sedangkan pada advanced search, kita memperoleh hasil yang lebih sedikit, yaitu 43 hasil. Bisa dikatakan recall pada advanced search lebih sedikit karena hasil optimalisasi pencarian yang kita lakukan, sehingga hasil yang kita peroleh lebih spesifik dibandingkan pada basic search. Akhirnya, setelah sekian bakti yang kita lakukan, kita bisa menyimpulkan jika laman portal Jurnal Science Direct ini dapat menemukan jurnal dan buku elektronik yang terjamin kredibilitasnya hanya dengan menggunakan keyword yang tepat. Kita bisa menggunakan Science Direct sebagai referensi saat mengerjakan tugas, terutama di bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Oke, segitu dulu ya penjelasan tentang tutorial penelusuran informasi menggunakan laman Jurnal Science Direct melalui Access Undip. Apakah cukup dimengerti? Oh iya, jangan lupa selalu menaati etika penggunaan informasi ketika menggunakan sumber informasi yang kalian temukan ya teman-teman. Semoga dengan adanya video ini, kalian semakin bijak dalam menggunakan informasi yang akan kalian gunakan. Terakhir, perlu diingat ya teman-teman, video ini merupakan tahapan akhir dari serangkaian aktivitas pencarian dan penggunaan informasi. So, pastikan kamu nonton videonya dari awal hingga akhir ya. Jika kalian merasakan manfaat dari seri video ini, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya,
agar kita semakin terampil memanfaatkan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.